Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارحمنا في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين. أما بعد إخوتي الأساتذة إخوتي الطلبة أرشدكم تعالى. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya kembali dapat bermajlis thalabul ilmi, melanjutkan lagi bacaan dan kajian kita terhadap kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menetapi sunnah-sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Ikhwatil ahibba arsyadakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca Al-Babur Rabi' fi adabil muta'allim fi darsihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhi warrifqati. Ada 13 adab. Yang pertama kemarin sudah kita baca, hendaknya memulai dengan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain kemarin ada 4: ilmu dzatil aliyah, ilmu sifat, ilmu fiqhi, ilmu ahwal wal maqamat wa makhati'in nufusi wa makayidiha. Kemudian adab yang kedua, hendaknya sembari mempelajari ilmu yang fardu ain diiringi dan dibarengi dengan mempelajari kitabullah alias Al-Quran dengan betul-betul itqan. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya berhati-hati di awal belajar untuk memperdalam dan tenggelam dalam pembahasan yang di situ seputar perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang keempat, hendaknya sebelum menghafal ayusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayyidan, diperbaiki, ditashih sebelum dihafalkan. Yang kelima, ayyubakkira li sama'il ilmi la siyama al hadis, bersegera berpagi-pagi untuk mengikuti dan menghadiri majelis ilmu, terutama kalau majelisnya adalah majelis hadis. Dalam adab yang ini kemarin kita baca, hendaknya seorang thalib itu mempelajari hadis ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi. Kemudian yang keenam kemarin adalah kalau sudah selesai menghafalkan yang mukhtasar, maka ditulis, dicatat faidah-faidah, pemecahan-pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, baru kemudian berpindah kepada kitab-kitab yang lebih besar, kitab-kitab yang lebih panjang. Ikhwatil ahibba,
rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wasabi'u, adab yang ketujuh bagi seorang muta'alim dalam pelajarannya, ayyal zama halqata syaikhihi fit tadris wal iqra, hendaknya dia melazimi atau tetap berada pada halakoh gurunya, syekhnya, fit tadris dalam pengajaran, wal iqra dan iqra. Iqra itu ya membacakan. Idza amkana, apabila memungkinkan. Kenapa? Fa innahu la yaziduhu illa khairan, karena sesungguhnya yang demikian itu tidak menambahkan pada dirinya melainkan khairan, kebaikan, wa tahsilan, pendapatan. Tentunya di sini maksudnya adalah pendapatan ilmu, bukan pendapatan materi. Wa adaban, menambahkan adab. Semakin sering kita melazimi seorang ustadz, seorang syekh, maka kita akan semakin banyak mendulang dan mendapatkan adab dari ustadz tersebut. Wa tafdilan, dan keutamaan. Wa yajtahida, dan bersungguh-sungguh ala muwadhabati khidmatihi, untuk disiplin terus-menerus khidmah kepada syekhnya, melayani syekhnya. Khidmah dulu sudah pernah kita bahas. Ya, pada intinya adalah kita melayani ustadz kita, berusaha untuk berkhidmah kepada ustadz dan guru kita. Wal musara'ati ilaiha, bersegera untuk khidmah tadi. Fa inna dzalika yaksibuhu syarafan wa tabjilan, karena yang demikian itu akan menghantarkan dia untuk mendapatkan kemuliaan, syarafan wa tabjilan. Wala yaqtasiru fil halqati an sama'i darsihi faqat idza amkanahu, jangan hanya mencukupkan hadir di halaqah ustadznya atau syekhnya hanya pada satu pelajaran saja. Jika memungkinkan, ini kaitannya kalau seorang ustadz mengajar dengan metode seperti ini, katakanlah seperti itu ya, di masjid membuka beberapa daris, beberapa pelajaran. Misalkan buka pelajaran adab, ada nahwu, ada fikih. Nah, kita mengikuti yang adab, maka hendaknya daris-daris yang lain kita juga ikut. Yang fikih, yang lain sebagainya kita juga ikut. Bal ya'tani, bahkan memperhatikan bisa irid durus, seluruh pelajaran al-masyruhah, yang dijelaskan dhabtan wa ta'liqan, mencatat dan memberi komentar-komentar. Ini ihtamala dhihnuhu, catatannya ini ihtamala dhihnuhu, kalau otaknya kuat. Kalau otaknya enggak kuat, jangan dipaksakan, nanti malah meledos, umum ngepul berasap nanti kalau enggak kuat. Kalau kuat enggak apa-apa, tapi kalau enggak kuat ya ambil satu atau dua yang memang dimampui. Wa yusyariku ashabaha hatta ka'anna kulla darsin lahu, mengikuti teman-temannya sehingga seakan-akan semua pelajaran itu ya darisnya dia. Fa in ajaza an dhabti jami'iha, kalau tidak mampu mencatat seluruhnya, fal ya'tani, maka hendaknya memperhatikan bil ahammi fal ahammi minha, yang penting kemudian penting dan seterusnya. Wayam bagi seyogyanya ayyatadzakarat talabata, saling mengingatkan di antara sesama murid, sesama santri. Ma waqa'a fi majlisi syaikhi minal fawaid, apa yang terjadi, apa yang ada di majelis bersama dengan syekhnya, minal fawaid, berupa faidah-faidah. Ada hikmah apa yang disampaikan, ada kesimpulan apa disampaikan, hendaknya saling mengingatkan di luar majelis. Wadduwabit, duwabit itu kaidah-kaidah tentang masalah-masalah tertentu. Wal qawaid, kalau qawaid kaidah umum. Wa ghairi dzalika wa ayyu'ida kalama syaikhi fi ma bainahum, dan selain daripada itu pelajaran-pelajaran bersama dengan syekhnya itu diulang di antara para
murid atau para santri. Fa innalil mudzakarati naf'an 'aziman, karena sesungguhnya pada mudzakarah itu ada manfaat yang agung. Kalau mencukupkan hanya ketika majelis, biasanya setelah mendengar semangat masuk, selesai majelis bubar. Selesai majelis selesai juga ilmunya. Maka di luar kelas tetap di mudzakarah, di mutolaah, saling mengingatkan sesama santri, sesama murid. Ikhwatil akhibah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita belajar itu ya memang harusnya kita memosisikan diri sebagaimana botol. Kita mau ngisi sebuah botol itu, kalau botolnya dia tenang, diem, maka ketika diisi dia bisa penuh, full, ya kan? Tapi kalau botol itu dia nggak diem, nggak anteng, dia goyang-goyang terus, ya kan? Goyang-goyang terus, apalagi merasa sudah ada isinya, ya nanti akhirnya ilmu itu nggak bisa masuk secara penuh. Paham ya? Maka kaitannya dengan melazimi halaqah seorang syekh itu harusnya kita memang itu tadi yakin, kemudian tidak pindah-pindah, mantep betul di situ bersama dengan syekhnya. Ikhwatil akhibah, qala al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi berkata, tadi kan kaitannya dengan mudzakarah. Mudzakarah itu kapan sih? Wa afdalul mudzakarati mudzakaratul laili. Mudzakarah yang paling utama, yang paling bagus itu dilakukan di malam hari. Pagi untuk pelajaran, malam untuk mudzakarah. Ilmu fardu ain ada 4. Apa aja 4 itu? Ayo sebutkan. Nah, itu namanya mudzakarah. Kalau misalkan pelajaran lain, pelajaran fikih misalkan, ayo ingat gak najis itu ada berapa? Ya sebutkan. Nah, tebak-tebakan saling mengingatkan, biar ilmu itu enggak didengar di kelas saja kemudian keluar selesai. Wa qad kana jama'atun minas salafi yabda'una fil mudzakarati minal isya. Banyak jamaah kan banyak dari kalangan salaf memulai mudzakarah dari isya, waktu isya. Farubama lam yakumu hatta yasma'u adzan as-subhi. Mereka tidak berhenti untuk mudzakarah sampai mendengar adzan subuh. Mudzakarah ilmunya para salaf. Belajarnya sesama mereka, sesama murid itu dimulai dari isya, baru berhenti ketika mendengar adzan subuh. Makanya memang para ulama salaf itu keberkahan ilmunya, kedobitannya dan lain sebagainya memang tidak bisa diremehkan, diakui oleh seluruh kaum muslimin. Fa idza lam yajid man yudzakiru dzakara nafsahu bi nafsihi. Kalau dia tidak menemukan ada teman yang bisa diajak untuk mudzakarah, maka dia mudzakarah dengan dirinya sendiri. Barusan kemarin pas kita ikut daurah Tadhkiratus Sami' itu, Saduna Ustaz Khairul Da'i cerita orang-orang di Mauritania itu ketika belajar kok tidak dapat teman atau adik perguruan yang diajak mudzakarah, maka berbicara dengan batu. Mudzakarahnya dengan batu, dengan meja. Dalam rangka untuk ini tadi, mudzakarah untuk belajar, biar ilmunya tidak hilang. Itu. Kalau kita kan enggak ya. Ada temennya aja enggak mudzakarah. Apalagi enggak ada temen, ya sudah. Gitu. Wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafdhahu ala qalbihi. Mengulang-ulang makna dari apa yang dia dengar dan lafalnya di hati. Liya'li qadzalika, supaya menempel ala khotirihi, di benaknya. Coba habis dibelajar, malamnya dibaca, malamnya dimudzakarah. Itu insyaallah ilmunya akan lebih melekat, akan lebih nempel dibanding belajar di bulan Juli atau Agustus, dibuka lagi dibaca ketika bulan Desember pas mau ujian semester. Itu ya malam belajar, ingat, garap soal, selesai garap soal ilmunya hilang. Sering nggak kayak gitu?
Kenapa? Karena belajarnya hanya ketika mau ujian. Padahal ilmu itu bukan untuk ujian. Ilmu itu untuk apa? Untuk menjadi pembimbing hidup dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna tikrarul makna 'alal qalbi ka tikraril lafzi 'alal lisani sawaan bisawain atau sawaun bisawain. Mengulang-ulang makna, mengulang-ulang faidah di hati, mengangan-angan, memikirkan faidah-faidah pelajaran yang sudah didengar sebelumnya dalam hati itu sama, sebanding seperti ketika kita mengulang, mentikrar dengan lisan. Mentikrar dengan lisan. Dulu Ustadz pernah punya kakak kelas. Ustadz kelas 1, beliaunya kelas 4 kalau tidak salah ingat. Beliau ini salah satu di antara yang sangat menginspirasi Ustadz untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Ustadz perhatikan beliaunya ini pagi sebelum dirosah, sebelum belajar, sebelum KBM, siang setelah KBM, ketika jam tidur siang, ba'da asar, malam, itu selalu di masjid. Kalau nggak di masjid, di kelas megang mushaf yang mushaf saku. Tahu mushaf saku kan? Mushaf saku itu kan normalnya kalau baru kan tipis ya. Mushafnya itu sampai tebalnya 2 kali lipat. Saking seringnya digunakan untuk murojaah dan ya murojaah hafalannya. Nah, itu beliau diantara salah satu yang menginspirasi Ustadz untuk menghafal Al-Quran. Beliau pernah bilang, saya sedang mencoba satu metode murojaah tikror tapi tanpa dilafalkan. Murojaah tapi di sini. Jadi murojaah juz 30 misalkan. Gak denger kan? Karena di sini murojaahnya. Murojaahnya di sini. Ternyata kata beliau bisa lebih cepat murojaahnya, tapi memang fokusnya harus lebih tinggi. Tapi hasilnya dibanding dengan yang pakai lisan, ternyata versi beliau katanya lebih kuat. Bisa dicoba nanti. Jadi jangan sampai ada aktivitas apa menghalangi kita untuk murojaah. Wa qalla ayyufliha man iktasara 'ala tafakkur wa ta'aqqul bi hadrati syaikhi khassah thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Wa qalla jarang sekali ayyufliha orang itu beruntung. Siapa? Man iktasara orang yang hanya mencukupkan alat tafakkur, memikirkan, wa ta'aqqul berusaha memahami, bi hadrati syaikhi khassah hanya ketika dalam pelajaran bersama dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan ustadznya. Summa yatruku kemudian dia tinggalkan, wa yaqumu dia berdiri melakukan aktivitas, wala yu'awidu tidak dia ulangi. Maka sering sekali kita ingatkan, kita bincang-bincang bahkan dengan para asatid, walaupun sudah ikut daurah, ikut majelis-majelis mendengarkan kajian atau muhadharah di YouTube, tetap setelah itu harus yang namanya mudzakarah. Tetap harus mutolaah, dibaca lagi. Setidaknya 3 hari sekali, kalau tidak bisa sepekan sekali, itu harus dibaca lagi. Jangan mencukupkan hanya dulu saya sudah pernah khatam baca kitab Ta'lim Muta'alim, kapan? 2 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah dibaca lagi, mesti lupa. Ustadz sendiri yang setiap awal tahun ajaran itu membaca ta'lim bersama dengan para santri di Nasrul Quran saja tidak cukup setahun sekali itu. Bulan Juli atau Agustus baca, nanti Januari, Februari kalau nggak dimudzakarah, nggak dibaca ulang, ya lupa nanti faidah-faidahnya, kan gitu. Adab yang ke-7. Adab yang ke-8, wasamin idza hadara majlisa syaikhi yusallimu 'alal hadirin bi sautin yusma'u jami'ahum isma'an muhaqqaqan. Kalau dia hadir masuk ke majelisnya syekh, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada hadirin yang ada di situ dengan suara di mana suara itu dia ucapkan dapat didengar oleh seluruh yang hadir. Jadi masuk misalkan assalamualaikum disampaikan.
Wa yakhussu asy-syaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikramin, mengkhususkan kepada syekhnya dengan tambahan tahiyah wa ikram, pemuliaan. Tidak hanya sekedar salam. Assalamualaikum Ustazi misalkan. Tapi jangan sambil bentak ya. Assalamualaikum. Yang baik. Wa kadzalika yusallimu idan sarafa, demikian halnya kalau dia bubar meninggalkan majelis hendaknya mengucapkan salam. Wa idza sallama fala yatakhatta riqabal hadirina ila qurbi syaikhi, kalau sudah mengucapkan salam misalkan masuk dari samping atau dari belakang kan, udah mengucapkan salam maka jangan sampai setelah mengucapkan salam kemudian dia melangkahi pundaknya orang-orang yang sudah lebih dulu hadir. Paham ya maksudnya ya? Salam kemudian melangkah dilangkahi orang-orang yang sudah hadir. Bal akan tetapi yajlisu haitsun bihil majlis, duduk di ujung tempat duduk. Misalkan memang sampai sana, ya sudah berarti duduknya di tempat terakhir. Jangan sampai kemudian melompat apalagi mencolot. Nah, enggak boleh. Illa kecuali ayusarriha lahu syaikhu wal hadiruna bit taqaddum, kecuali kalau syekhnya dan teman-teman yang hadir menyampaikan dengan jelas agar dia maju wat takhatti, dan mempersilahkan untuk melangkah. Au ya'lam min halihim, atau dia tahu min halihim dari kondisi teman-teman yang hadir itu, itsara dzalika fala ba'sa, mempersilahkan dia untuk mengambil tempat di depan maka tidak mengapa. Dan ini yang hari ini sering terjadi. Biasanya orang itu hadir di majelis yang diisi dulu di bagian belakang. Jadi yang telat itu mesti bisa dapat tempat di depan. Kalau dulu gambarannya yang dalam kitab ini, orang yang hadir pertama duduknya di depan, orang yang hadir belakang tuh pengen duduk di depan, makanya dilarang untuk melangkah. Karena yang depan sudah full, padahal dia pengen di depan. Kalau hari ini kan enggak, belakang full, depan masih kosong. Orang hadir pengen duduk di belakang malah enggak boleh, sana lo maju, depan kosong. Nah, kebalik hari ini tuh, kan gitu. Wala yuqimu ahadan min majlisihi, tidak membangunkan salah seorang dari teman dari tempat duduknya. Au yuzahimuhu qasidan, atau mendesaknya secara sengaja. Sudah tahu sudah pas tempat duduknya tapi dia sengaja duduk di sampingnya, kemudian lututnya ditumpangkan ke atas pahanya dia. Paham ya? Nah, itu contoh dari mendesak, atau apa bahasanya itu? Ngusel-usel. Itulah. Atau mungkin karena merasa, ini tempatku ini, kamu belakang sana. Nah, kayak gitu. Atau kalau hari ini tuh tadi ya, dibangunkan, maju sana loh, kamu tuh masih sedikit ilmumu, aku udah banyak, aku tak belakang aja misalkan. Nah, enggak boleh seperti itu. Auli kaunihi kabira sinni, atau karena memang dia adalah orang yang usianya sudah tua, lebih senior. Au katsiral fadilati awis shalah, atau dia memang punya banyak kebaikan, punya banyak keutamaan. Wala yajlisu wasatal halqah, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Datang sudah salam sih sudah bagus, tapi kemudian duduk di sini tengah-tengah. Nah, itu enggak boleh. Wala yajlisu wasatal halqah wala qaddama ahadin illa inda darurati, tidak juga duduk di depan salah seorang dari teman-teman yang hadir dalam majelis kecuali saat darurat. Wala baina sahibaini illa biridhahuma, tidak juga duduk di antara dua sahabat kecuali dengan ridho dari keduanya. Ini A, ini B, duduk berdampingan, duanya ini sahabat, teman. Dia datang duduk di antara dua orang ini, maka hendaknya duduknya itu setelah minta izin kepada dua orang sahabat ini. Wala fauqa man huwa aula minhu, tidak juga duduk di atas orang yang lebih utama darinya. Wa yajtami'ur rufaqa'u fi darsin wahidin, teman-teman yang sederajat setingkat hendaknya duduk dalam satu daris, satu pelajaran.
au durusin fi jihatin wahidatin, atau beberapa pelajaran tapi di satu arah atau di satu tempat. Liyakuna kalamu syaikhi ilaihim jami'an inda syarhi, supaya ketika syekh menjelaskan sesuatu fokus kepada semua orang di satu blok. Satu blok. Ini yang ke-8, kaitannya dengan bagaimana posisi atau adab kita masuk majelis, duduknya dan aturan ketika kita berada dalam majelis ilmu. Tentunya ini nanti ketika kita terapkan di kelas, di mana kelas itu nanti misalkan sudah ada mejanya, sudah ada bangkunya, dan itu sudah kesepakatan siapa yang dulu pas awal tahun ajaran depan, ya berarti seterusnya sampai selesai semester di depan, ya sudah. Kalau seperti itu berarti memang sudah punya dia, hak dia, kan gitu. Kalau di kelas biasanya kan seperti itu, ya kan gitu. Kalau dulu Ustadz pas masih nyantri di Mahatali nggak gitu. Jadi kursi itu ya nggak ada istilah punya siapa. Jadi siapa yang masuk kelas duluan ya dia boleh milih dimanapun. Mau milih belakang, milih depan, sisi kanan, sisi kiri, tengah. Biasanya yang diincar itu yang bawah kipas. Yang bawah kipas biasanya. Itu. Jadi nggak ada terus depan terus gitu, nggak ada. Ya kesepakatan. Pokoknya siapa yang dulu masuk kelas ya dia yang berhak di situ. Gitu. Biasanya di kaplingnya pakai kitab. Di kaplingnya biasanya pakai kitab. Watasi adab yang ke-9. Allah yastahyi min su'ali ma ashkala alaihi, tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang dia masih rancu, masih belum paham, masih muskil. Wa tafahumi ma lam ya'qilhu, meminta untuk difahamkan terhadap sesuatu yang dia memang belum paham, belum mengerti. Bitalat tufin, dengan lemah lembut. Wa husni khitabin, ucapan yang baik. Wa adabin, dan etika. Wa su'alin, dan permohonan atau bertanya. Jangan, Tat ini gimana sih Tat, saya nggak paham Tat. Antum nih jelaskannya nggak jelas Tat. Jelaskan, semakin antum jelaskan malah saya nggak jelas, ini gimana Tat, misalkan gitu. Nah, itu nggak baik. Ustaz, Afan Ustaz, yang ini maksudnya gimana ya Ustaz, saya kok masih belum paham. Ada najis itu najisnya hukmiyah, ada ainiyah. Maksudnya hukmiyah itu apa sih Ustaz? Misalkan gitu. Nah, itu enggak masalah. Wa qad qila man raqqa wajhuhu anis su'al. Barang siapa yang wajahnya tipis untuk bertanya, artinya apa? Pemalu. Enggak mau bertanya. Dhaharana qasuhu inda ijtima'ir rijal, maka cacatnya akan tampak ketika dia berkumpul dengan teman-teman yang lain. Artinya apa? Kalau memang ada yang belum paham, belum mengerti, tanya. Jangan fahimna, fahim tu Ustaz, fahim, ditanya sebentar Ustaz. Nah, sebentar sampai tahun depan sebentar terus. Karena belum paham. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berkata radhiyallahu anhu, la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbir. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa mempelajari ilmu. Siapa? Satu orang yang pemalu. Kenapa dia tidak bisa mempelajari ilmu? Karena paham nggak paham dia nggak mau nanya, nggak mau minta difahamkan. Yang kedua mutakabbir, orang yang sombong. Rumangsa wis paham, rumangsa wis mudeng. Merasa sudah paham, merasa sudah tahu, akhirnya paham semua. Dari tadi saya sudah paham, Tat, nggak usah dijelaskan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa'al ansor, semoga Allah merahmati para sahabat atau para sahabiah dari kalangan Ansor. Kenapa? Lam yakunil haya'u yamna'uhunna fiddin. Rasa malu atau sifat malu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Jadi para sahabiah dari kalangan Ansor itu minta dibuatkan majelis kepada Rasulullah.
minta dibuatkan pengajian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak malu. Contoh nyatanya ada di paragraf berikutnya, wa qalat Ummu Sulaim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, innallaha la yastahyi 'anil haqqi. Allah itu tidak malu terhadap al-haq, kebenaran. Hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya talamat. Apakah seorang perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ini kan pertanyaan yang sensitif. Untuk perempuan harusnya sesuatu yang malu, ya kan? Yang malu. Tapi Ummu Sulaim mengawali dengan Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Dan Ummu Sulaim lebih layak untuk tidak malu bertanya kepada Rasulullah, kan gitu. Maka sekali lagi kita ingatkan, apapun itu kalau ada hal-hal yang belum paham, belum tahu, belum mengerti, tanyakan. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi maudhi'ihi, tidak menanyakan tentang sesuatu yang bukan pada tempatnya, illa kecuali li hajatin, karena satu hajat, au ilmin, atau dia tahu bi itsari syaikhi dzalika, kalau memang syekhnya, ustadznya mempersilahkan. Silakan kalau ada yang mau nanya, tidak harus tentang pelajaran, nggak apa-apa misalkan. Nah disitulah boleh, tidak masalah untuk bertanya tentang sesuatu yang bukan pada tempatnya. Pelajarannya nahwu, tapi pertanyaannya malah tentang fikih, kan gitu. Wa idza sakata 'anil jawabi lam yuliha 'alaihi, kalau syekhnya, gurunya tidak menjawab, maka jangan memaksa, jangan ngeyel. Gimana Tat? Masa Ustadz nggak tahu? Harusnya Ustadz kan tahu. Terus ini saya gimana kalau Ustadz nggak tahu? Wah kacau ini. Nah, nggak boleh seperti itu. Maksa ustadznya untuk menjawab. Wa in akhta'a fil jawabi, kalau ustadznya keliru dalam menjawab, mungkin kita tahu kalau jawaban ustadznya itu salah, keliru, fala yaruddu fil hali 'alaihi, maka tidak boleh langsung membantah ketika itu. Ndak Tat, saya baca di kitab ini tuh nggak gitu Tat. Nah ndak boleh seperti itu. Wa kama yanbaghi lit-thalibi alla yastahyi minas su'al, sebagaimana seorang thalib, seorang santri seyogianya tidak malu untuk bertanya, fakadzalika la yastahyi min qouli la afham, maka demikian halnya dia tidak boleh malu mengatakan la afham, saya tidak faham, atau lam afham, saya belum paham. Idza sa'alahu syaikhu hal fahimta, kalau ditanya oleh gurunya hal fahimta wa huwa la yafham, padahal dia memang belum faham, tidak faham, maka jangan malu mengatakan lam afham. Fahimtum? Fahimna. Jawabannya jawaban default. Tahu default nggak? Ya pokoknya memang apa namanya, yaitu kalau ditanya fahimtum, jawabannya fahimna, nggak ada jawaban lain, padahal belum paham. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Wal asyir, adab yang ke-10, ayyura'i naubatahu, memperhatikan antrian. Fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu, tidak mendahului orang yang antrian sebelumnya tanpa ridho darinya. Ini kalau pelajarannya modelnya sorogan. Model sorogan itu satu-satu maju baca di depan syekhnya, kan gitu. Model seperti ngaji di masjid, di musola setelah maghrib kan biasanya sorogan kan, satu-satu kan antri. Nah kalau nanti suatu saat kita buka ada darus sorogan, insya Allah suatu saat nanti kita rencanakan ada darus sorogan, maka diperhatikan antriannya, jangan sampai nyerobot antrian, jangan sampai nyerobot antrian. Hari ini sih nggak usah diingatkan oleh kitab sih, biasanya kosek wae antum awalan fakot, ana ba'du, ana lam lancar, anta awalan fakot. Gitu ya, kalau halaqah restoran gitu ya, anta awalan fakot, ana ba'du fakot, ana lam dobit. Aw asyara syaikhu bi taqaddumihi li maslahatin ra'aha fayustahabbu itharu, atau gurunya menunjuk memang biar duluan aja itu biar duluan, maka kita mundur biar orang yang ditunjuk oleh gurunya biar duluan,
biar duluan. Wa yahsulu taqaddumun naubati bi taqaddumil hudur fi majlis syaikhi au ila makanihi. Nah, urutan antrian itu dinilai dari siapa yang hadir terlebih dahulu ke tempat atau ke majelisnya syekh. Wala yasqutu haqquhu bi dhihabihi ila ma yaturru lahu. Jatah antrian itu tidak gugur ketika dia pergi karena sesuatu yang memang memaksa dia untuk pergi. Ila ma yaturru lahu. Seperti misalkan apa? Ka qadha'i hajatin, mau qadha'ul hajah, BAB atau BAK. Jangan sampai kita punya prinsip mau angkat pantat hilang tempat. Nah, itu salah. Kalau dia perginya karena BAK atau BAB, ya ketika dia kembali ya antriannya balik seperti semula. Jangan kita salahmu lungo. Nah, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Wa tajdidi wudu'in atau memperbarui wudu idza ada ba'dahu, kalau atau ketika dia kembali. Wa idza sabaqathnani wa tanaza'a, kalau dua orang berlomba-lomba dan berselisih, aku duluan tadi yang datang, kok saya datang jam 7, aku tadi datang jam 6.59, saya duluan. Nah, kemudian bertengkar, maka apa? Aqra'a bainahuma, diundi ya. Tulis namanya, dikocok, ayo siapa yang keluar. Ya sudah, kamu duluan nggak apa-apa, diundi. Aqra'a bainahuma au qaddama syaikhu ahadahuma in kana mutabarri'an, atau syekhnya, gurunya mempersilakan salah satu dari keduanya untuk maju. Adab yang ke-10 ini kaitannya dengan antrian untuk sorogan. Berikutnya, wal hadi asyar yang ke-11, ayakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabi ma'a syaikhihi. Hendaknya posisi duduknya di hadapan syekh sebagaimana yang dulu sudah pernah kita bahas. Bagaimana posisi duduknya? Posisinya bagaimana dulu? Bertumpu pada kedua lutut. Kalau tidak kuat maka posisinya posisi tawarruk dulu. Kalau tawarruk tidak kuat baru kemudian bersila, tapi bersilanya bersila yang sopan, bukan bersila tapi kaki yang harusnya di bawah diangkat ke atas. Dulu gitu ya. Kita contohkan ya. Posisi duduknya hendaknya posisi duduk yang tenang, beradab, dan seperti itu. Wa yahduru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu, membawa kitabnya sendiri. Wa yahmilhu binafsihi, tidak meminta orang lain untuk membawakan. Paham maksudnya ya? Seperti ini misalkan kita sudah punya kitab, maka kita bawa sendiri, nggak usah minta orang lain untuk membawakan kitabnya. Kenapa? Tabarrukan. Kita mengharapkan dengan membawa sendiri itu kita mendapatkan berkah dari ilmu, usaha kita untuk mendapatkan ilmu. Wala yad'uhu 'alal ardi halal qiraati maftuhan, jangan diletakkan di lantai ketika membaca dalam posisi terbuka. Anda boleh. Alhamdulillah kita sudah punya meja, ada beberapa donatur yang memberikan donasinya sehingga kita bisa membeli meja, dan hari ini alhamdulillah kita belajarnya sudah tidak lagi meletakkan kitab di lantai. Kita doakan seluruh donatur yang memberikan donasinya supaya diterima amalnya, sedekahnya menjadi sedekah yang jariyah, terus mengalir pahalanya sampai nanti hari kiamat. Bal yahmiluhu biyadihi, dipegang, jangan ditaruh di lantai, dipegang. Wala yaqra'u minhu illa ba'da isti'dzanin minasyaikhi, tidak membaca kecuali setelah mendapatkan izin dari syekhnya. Wala yaqra'u inda syughli qalbi syaikhi, tidak membaca ketika syekhnya sedang ada sesuatu yang mengalihkan fokusnya, sedang ada pikiran. Gitu. Kalau tahu syekhnya sedang ada urusan, ada pikiran, jangan maksa untuk setoran. Au malalihi, atau ketika sedang jenuh. Au ghadabihi, atau ketika sedang marah. Au ghammihi, atau ketika sedang sedih. Au nahwi dzalika, atau hal-hal lain, emosi-emosi lain yang merusak fokus syekhnya.
Fa idza adzina lahu syaikhu ista'adza minasyaitonir rajim. Kalau sudah diizinkan untuk membaca, maka yang pertama kali adalah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yusammillah, kemudian membaca basmalah, wa yahmaduhu, membaca atau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusalli, bersalawat kepada Rasulullah, wa yusallim 'alan nabi, mendoakan keselamatan kepada Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Tsumma yad'u lisyaikhi, kemudian mendoakan syekhnya, wali walidayhi, kedua orang tuanya, wali masyayikhihi, dan masyayikh dari syekhnya, wali nafsi, baru kemudian untuk dirinya, wali sairil muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Wa yataroham ala musannifil kitab. Yataroham itu ucapan rahimahullah, mendoakan rahmat untuk penulis kitab. Inda qiraatihi, ketika membacanya, seperti misalkan qalal musannifu rahimahullah rahmatan wasi'atan, dan seterusnya. Wa idza ta'at talibu lisyaikhi qala, kalau seorang santri mendoakan untuk gurunya, untuk syekhnya, maka doanya adalah radhiyallahu ankum, semoga Allah meridhai Anda, ustadz saya, au an syaikhina au an imamina au nahwi dzalika, wa yaqsidu bi syekh, dan meniatkan gurunya atau syekhnya. Wa idza faragha minad darsi da'a li syaikhi aidan, kalau sudah selesai pelajaran maka berdoa untuk syekhnya, untuk gurunya. Ada satu kebaikan bagus, kebiasaan bagus yang harus terus dijaga dan perlu untuk dirawat, dipelihara. Setiap selesai pelajaran biasanya kan antum jazakumullahu khairan, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Setelah itu mungkin masing-masing mendoakan ustadznya, itu juga bagus. Fa in tarakat talibul istiftaha bima dzukira jahlan, kalau ada santri yang lupa atau meninggalkan, tidak memulai bacaan kitabnya dengan semua itu tadi, jahlan karena tidak tahu, au nisyanan atau lupa, nabbahahu alaihi, maka guru atau ustadz menegurnya, wa 'allamahu iyyahu, kemudian memberitahunya, wa dzakkarahu bihi, mengingatkannya. Fa innahu min ahammil adab, karena sesungguhnya yang demikian ini adalah merupakan di antara etika atau adab yang paling penting. Tinggal 2 kita selesaikan ya, tafadhol. Tinggal 2 kita selesaikan, kita baca ringkas. Nanggung sekali soalnya. Ya. Watsani asyar, adab yang ke-12. Ayat buta ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Hendaknya teguh, konsisten pada satu kitab sehingga tidak terputus. Misalkan baca fikih, kitab Mabadi' Fiqhiyah, ya sudah, selesaikan dulu Mabadi' Fiqhiyah, baru kitab yang lain. Atau akidah misalkan pakai kitab Tauhid, ya sudah, kitab Tauhid dulu, jangan berpindah sampai selesai. Wa ala fanin hatta la yashtaghila bi fanin akhar qabla ayat kinal awal. Teguh pada satu disiplin ilmu. Kalau tadi kan kitab, disiplin ilmu itu misalkan fikih, akidah, dan lain sebagainya, tidak berpindah pada disiplin ilmu yang lain sampai dia betul-betul menekuni disiplin ilmu yang pertama. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar. Teguh di satu negeri, tidak berpindah ke negeri yang lain, min ghairi daruratin, tanpa ada kondisi yang darurat. Kalau hari ini ya kerasan betah di satu pondok, tidak berpindah ke pondok yang lain, kan gitu. Kalau ndak kerasan gimana Tat? Kalau ndak kerasan itu perasaan negatif, dihilangkan aja. Nggak kerasan, jadinya nggak kerasan. Makanya kerasan, betah. Insya Allah nanti kerasan. Kalau ada yang nggak kerasan, ada yang nggak betah, ketemu Ustadz Faris, nanti ditraktir cilok. Nah, nanti jadi kerasan insya Allah. Fa inna dzalika yufarriqul umur wa yushghilul qalba wa yudayyi'ul awqat. Yang demikian itu akan mengobrak-abrik urusan kita, menyibukkan hati dan menyanyiakan waktu. Kenapa? Belajar belum selesai pindah, akhirnya tidak khatam.
Wa ayyakuna mutawakkilan, tawakal pasrah kepada Allah, fala yahtamma bi amri rizki, tidak fokus terhadap urusan rizki, wala yushghilu qalbahu bidzalika, tidak menyibukkan hatinya dengan urusan rizki. Wa alla yunazi'a ahadan wala yukhasimahu, tidak bersengketa, berselisih, memusuhi orang lain. Fa innahu yudhayyul awqat, karena yang demikian itu menyanyiakan waktu. Daripada bermusuhan, diem-dieman, bertengkar, mending fokus belajar. Kalau ada orang lain yang menghina kita, merendahkan kita, mencela kita, biarin aja, dia yang dosa, waktu dia yang terbuang. Kalau kita gubris, kalau kita perhatikan, kita anggap dia malah seneng, biarin aja. Kita yang penting fokus. Dia mencela kita, yang penting kita fokus belajar. Ketika kita berprestasi, nanti kita tinggal gini aja, suruh siapa, kamu ngejek saya terus, nih lihat saya sudah sukses kan, kamu masih sibuk mencela orang lain, kan gitu. Ahlil fasad, orang yang suka berbuat kerusakan, wal ma'asi, kemaksiatan, wal batolati, seneng nganggur. Batolah itu seneng nganggur, sukanya kalau ada waktu luang duduk-duduk ngobrol ngalor ngidul, duduk di teras itu sambil lihat jalan, mobilnya bagus ya, wah motor itu loh keren loh, jos mantap, nah, kan gitu. Nah itu batolah, itu seneng nganggur, itu namanya nggak bermanfaat. Fa innal mujawarata itu mu'thiratun, ya, la mahalata, bukan mu'arrithatun. Karena yang namanya mujawarah itu berdampingan, berteman, itu akan memberikan efek. Wa ayat jelisa mustaqbilal kiblah, kalau duduknya menghadap kiblat. Wa ayatasanna bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhias diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa yagtanima da'wat ahlil khair, memanfaatkan doanya orang-orang yang baik. Wa yahtariza an da'watil mazlum wa anil ghibah, menjaga diri dari doanya orang yang dizolimi. Hati-hati mendolimi teman, hati-hati mendolimi orang lain. Yang kakak kelas jangan sampai mendolimi adik kelas, sesama teman jangan sampai mendolimi temannya. Kenapa? Doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kalau kita didoakan, semoga kamu gak naik kelas, semoga gak lancar hafalannya, wah itu harus kita jauhi. Wa anil ghibah, kita jauhi juga ghibah, menggunjing. Wa ayuksiros sholat, memperbanyak sholat. Wa ayusoli sholat al khashi'in, sholat dengan sholatnya orang-orang yang khusyuk. Wa tsalitsah asyar, yang ke-13, ayyuragibat thalabata fit tahsil, membuat suka, memotivasi teman-teman dalam belajar. Wa yadulluhum ala madhanil ishtighal wal faidah, menunjukkan kepada mereka tempat-tempat yang diperkirakan di situ banyak faidahnya. Wa yasrif anhum alhumuma almushghilata anhu, menghilangkan kegundahan-kegundahan, kesedihan-kesedihan yang menyibukkan temannya. Temannya sedih, tanya kenapa kamu sedih, temannya galau, kenapa kamu galau, dibantu, dikasih solusi. Wa yuhawwinu alaihim mu'natahu, meringankan beban temannya. Wa yadhkuru lahum mastafadahu minal qawaid wal gharaib ana jihatin nasihati wal mudzakarah, mengingatkan temannya terhadap pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan, yang dia catat. Fa bidzalika yastaniru qalbuhu, dengan yang demikian maka hatinya akan bersinar. Wa yubaraku lahu fi ilmihi, ilmunya akan diberkahi. Wa ya'dhumu thawabu, pahalanya akan menjadi besar. Wa man bakhila bidzalika, orang yang pelit dari semua itu, fala yathbutu ma'hu, maka santri akan kabur, temannya akan kabur. Wa in sabata lahu lam yuthmir, kalaupun masih bersama dengannya, maka santrinya itu tidak akan membuahkan hasil. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, yang demikian ini sudah dipraktekkan oleh banyak dari kalangan salaf. Wala yatafakhkhar 'alaihim aw yu'jibu bijudati dhihnihi, tidak membangga-banggakan diri di hadapan teman-temannya, tidak ujub di hadapan teman-temannya karena dia cerdas. Bal yahmadullah ta'ala, tapi memuji kepada Allah. Wa yastazida minhu bidawami syukrih, meminta terus ditambahkan dengan senantiasa bersyukur. Jangan malah ondol. Tahu ondol ya?
Nah, jangan ondol sama temennya, tapi bersyukur kepada Allah. Kasih tahu temennya, gini loh kalau mau menghafal, caranya yang baik gini, kan gitu. Wa yukrimahum bi ifsya'is salam wa dhuhuril mawaddah wal ihtiram. Menyebarkan salam, menampakkan sayang, memuliakan. Wa yura'i lahum haqqas suhbah wal ukhuwah fid dini wal hirfah. Memperhatikan hak persahabatan, persaudaraan keagamaan dan profesi. Fa innahum ahlul ilmi wa hamalatu wa tullabuhu. Mereka adalah ahlul ilmi, pencari ilmu. Wa yataghafalu an taqsirihim wa yaghfiru zalalahum. Melupakan kekurangan, ketergelinciran mereka. Wa yasturu auratihim. Menutupi aurat mereka. Wa yashkuru muhsinahum. Berterima kasih kepada orang yang baik dari mereka. Wa yatajawazu an musiihim. Memaafkan, mengampuni orang yang jahat, orang yang nakal dari mereka. Intinya apa? Berarti adab yang ke-13 ini sesama penuntut ilmu, sesama santri harus saling berbuat baik, memotivasi. Kalau ada temennya salah diingatkan, ada temennya baik berterima kasih dan lain sebagainya, kan gitu. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah diingatkan tapi masih terus seperti itu, nah berarti tinggal konsultasi, curhat, cerita sama ustadz. Begitu untuk pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai Al-Babur Rabi'. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita baca, kita lanjutkan Al-Babul Khamis. Kita masuk fi adabil alim fi haqqi nafsih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.